Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 25 Agustus 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penyempurna iman kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua agar memahami dan pentingnya hari Sabat dalam kehidupan kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Carla Waworuntu. Kepada Ibu Carla, kami persilahkan. Terima kasih. Judul bacaan renungan kita hari ini, Selasa tanggal 25 Agustus tahun 2026, pentingnya dan mulianya Sabat. Ayat inti diambil dalam Yesaya 58 ayat 14, demikian firman Tuhan. Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Pada hari Sabat, kami mengalami waktu yang manis dan mulia. Kami dibuat bersukacita dan memuliakan Allah atas kebaikannya yang melimpah kepada kami. Aku dibawa dalam penglihatan. Aku melihat bahwa kita baru sedikit menyadari pentingnya Sabat dibandingkan dengan apa yang seharusnya kita pahami dan ketahui tentang kemuliaan dan maknanya. Aku melihat bahwa kita belum tahu apa artinya melintasi puncak bukit-bukit di bumi dan diberi makan dari milik pusaka Yakub. Tetapi ketika penyegaran dan hujan akhir datang dari hadirat Tuhan dan kemuliaan kuasa-Nya, barulah kita akan tahu apa artinya diberi makan dari milik pusaka Yakub dan melintasi puncak bukit-bukit di bumi. Saat itulah kita akan melihat Sabat lebih dalam maknanya dan kemuliaannya. Namun, kita tidak akan melihatnya dalam seluruh kemuliaan dan maknanya sampai perjanjian damai dibuat dengan kita melalui suara Allah dan gerbang mutiara Yerusalem baru terbuka, berayun pada engselnya yang berkilauan, dan suara indah Yesus yang penuh sukacita terdengar lebih indah daripada musik manapun yang pernah didengar telinga manusia, mengundang kita masuk. Aku melihat bahwa kita memiliki hak penuh atas kota itu karena kita telah menuruti hukum-hukum Allah, dan surga yang manis adalah rumah kita. Aku melihat 10 hukum tertulis pada loh batu dengan jari Allah. Pada satu loh ada 4 hukum, dan pada loh lainnya ada 6. Keempat hukum pada loh pertama bersinar lebih terang daripada 6 lainnya. Tetapi yang keempat, hukum Sabat, bersinar di atas semuanya. Sebab Sabat ditetapkan untuk dipelihara demi menghormati nama Allah yang kudus. Sabat yang kudus tampak mulia, sebuah lingkaran kemuliaan mengelilinginya. Aku melihat bahwa hukum Sabat tidak dipakukan di kayu salib. Jika itu dipaku, maka 9 hukum lainnya pun demikian. Dan kita bebas untuk melanggar semuanya, termasuk yang keempat. Aku melihat bahwa Sabat yang kudus adalah dan akan tetap menjadi tembok pemisah antara Israel sejati Allah dan orang-orang yang tidak percaya. Dan bahwa Sabat adalah persoalan besar yang akan mempersatukan hati umat Allah yang setia menantikannya. Demikian bacaan renungan kita hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih atas penatalenan Ibu Carla. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Berikut penjelasan Roh Nubuat tentang pentingnya hari Sabat. Pentingnya hari Sabat sebagai peringatan akan penciptaan terletak pada kenyataan bahwa hari itu senantiasa menghadirkan alasan yang sesungguhnya mengapa Allah patut disembah. Karena Dia adalah pencipta dan kita adalah makhluk ciptaannya. Oleh karena itu, hari Sabat menjadi landasan utama ibadah kepada Allah. Sebab hari itu mengajarkan kebenaran agung ini dengan cara yang paling mengesankan, dan tidak ada institusi lain yang melakukannya. Dasar yang sesungguhnya dari ibadah kepada Allah bukan hanya ibadah pada hari ketujuh, melainkan segala bentuk ibadah terletak pada perbedaan antara Sang Pencipta dan makhluk ciptaannya. Fakta agung ini tidak akan pernah usang dan tidak boleh dilupakan. Sederhananya, Sabat ingatkan kita bahwa kita adalah ciptaan dan menyembah Dia yang menciptakan kita. Manusia harus sadar bahwa manusia adalah ciptaan dan bukan pencipta. Sabat ingatkan kita semua akan hal ini. Karenanya Roh Nubuat lanjutkan, The Great Controversy halaman 437 paragraf 2. Allah menetapkan hari Sabat di Eden justru untuk menjaga agar kebenaran ini senantiasa ada dalam benak manusia. Dan selama fakta bahwa Dia adalah pencipta kita tetap menjadi alasan bagi kita untuk menyembahnya, selama itu pula hari Sabat akan terus menjadi tanda dan peringatan akan hal tersebut. Seandainya hari Sabat dipelihara secara universal, pikiran dan kasih sayang manusia akan tertuju kepada Sang Pencipta sebagai objek penghormatan dan penyembahan, sehingga tidak akan pernah ada penyembah berhala, ateis maupun orang tidak percaya. Memelihara hari Sabat merupakan tanda kesetiaan kepada Allah yang sejati, Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Dengan demikian, pekabaran yang memerintahkan manusia untuk menyembah Allah dan menuruti perintah-perintahnya secara khusus akan menyerukan mereka untuk memelihara hukum keempat. Jika manusia sadar bahwa manusia adalah ciptaan dan Allah adalah Sang Pencipta, maka tidak ada penyembah berhala, ateis maupun yang tidak percaya Allah. Inilah pentingnya hari Sabat untuk ingatkan kita ada Allah Sang Pencipta yang telah menciptakan manusia, langit dan bumi, serta laut dan segala isinya. Inilah fokus dari pekabaran malaikat pertama. Dari pekabaran malaikat pertama, seringkali para juru kabar hanya menekankan tentang hari Sabat. Padahal kita harus arahkan dunia kepada Allah yang telah menjadikan segala sesuatu, termasuk manusia. Kita tidak menyembah hari Sabat, tetapi menyembah Allah Sang Pencipta. Inilah pentingnya hari Sabat. Siapakah Allah Sang Pencipta yang dinyatakan dalam pekabaran malaikat pertama? Kita baca dua ayat berikut ini, yaitu Kisah 17 ayat 24, yang berkata, Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Dan Matius 11 ayat 25 berkata, pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Tidak perlu menulis buku tebal-tebal untuk mengetahui siapa Allah yang patut kita sembah. Dua ayat ini sudah dengan jelas menyatakan bahwa Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya disebut Tuhan atas langit dan bumi, Lord of heaven and earth. Dan Yesus dengan jelas menyatakan bahwa Tuhan atas langit dan bumi adalah Allah Bapa. Inilah pentingnya hari Sabat, yaitu untuk menyatakan bahwa Allah Bapa lah yang menciptakan segalanya, dan kita semua adalah ciptaannya. Dan Allah Bapa menciptakan segala sesuatu melalui anaknya. Itu sebabnya Bapa dan anaknya berhenti pada hari Sabat setelah mengerjakan pekerjaan penciptaan. Dikatakan dalam The Desire of Ages halaman 769 paragraf 2, pada mulanya Bapa dan Anak telah beristirahat pada hari Sabat setelah pekerjaan mereka menciptakan. Inilah pentingnya hari Sabat. Bapa dan anaknya saja berhenti pada hari Sabat.
bukan karena hari Sabat lebih penting daripada Bapa dan Anak, tetapi untuk ingatkan manusia bahwa Sang Pencipta menyediakan waktu khusus, hari khusus, agar ciptaan dapat bersekutu dengan Sang Pencipta. Itu sebabnya renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha halaman 245 paragraf 5. Aku melihat bahwa hukum Sabat tidak dipakukan di kayu salib. Jika itu dipaku, maka 9 hukum lainnya pun demikian. Dan kita bebas untuk melanggar semuanya, termasuk yang keempat. Aku melihat bahwa Sabat yang kudus adalah dan akan tetap menjadi tembok memisah antara Israel sejati Allah dan orang-orang yang tidak percaya. Dan bahwa Sabat adalah persoalan besar yang akan mempersatukan hati umat Allah yang setia menantikannya. Meniadakan hari Sabat artinya meniadakan persekutuan ciptaan dengan Sang Pencipta. Dan bila mana ciptaan sudah tidak bersekutu lagi dengan Sang Pencipta, maka ciptaan akan merasa menjadi pencipta. Dan itulah yang terjadi. Dengan mengganti hari Sabat hari ke-7 ke hari Sabat hari pertama, manusia menyatakan dirinya sebagai pencipta. Sebab tidak hanya mengganti hari, tetapi manusia juga ganti Allah yang disembah. Hari Sabat hari Sabtu diganti kepada hari Sabat hari Minggu, dan Allah Bapa diganti dengan Allah Trinitas. Allah Trinitas diciptakan manusia di tahun 325 dan 381. Allah Bapa ada dengan sendirinya sejak kekekalan sampai kekekalan. Alkitab dan Roh Nubuat sama sekali tidak mengajarkan adanya Allah Trinitas. Lalu Roh Nubuat berkata yang berikut ini dalam The Spirit of Prophecy volume 4 halaman 505 paragraf 3. Hari Sabat adalah tanda Allah, itu adalah meterai hukumnya. Sabat adalah meterai dari 10 hukum Allah, dan kita sudah belajar bahwa hukum Allah adalah salinan karakter Allah. Karenanya, hari Sabat adalah meterai karakter Allah. Inilah kemuliaan Sabat, dan kemuliaan Allah itu adalah karakternya. Masih ingat ketika Musa berkata kepada Tuhan dalam Keluaran 33 ayat 18, dikatakan, "Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku." Lalu, apa yang Tuhan lakukan? Keluaran 34 ayat 5-8 berkata, "Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa, serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, 'Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat.' Segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah." Tuhan tidak memperlihatkan kemuliaannya kepada Musa, tetapi menyerukan namanya yang adalah karakternya. Setelah mendengar akan karakter Allah, Musa segera berlutut ke tanah dan sujud menyembah. Inilah mulianya hari Sabat yang adalah meterai hukum Allah. Inilah sebabnya kita harus menyembah Allah Bapa pada hari Sabat. Tidak hanya akui Dia bahwa Dialah pencipta kita, tetapi pernyataan karakternya kepada kita. Maka di dalam Yesus, kemuliaan Allah yang adalah namanya, yang adalah karakternya menjadi bagian kita. Itulah meterai Allah bagi kita. Itulah pentingnya dan mulianya hari Sabat. Karenanya, takutlah akan Allah, yaitu Allah Bapa, dan muliakan Dia, yaitu Allah Bapa, karena telah tiba saat penghakimannya, yaitu penghakiman Allah Bapa, dan sembahlah Dia, yaitu sembah Allah Bapa yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air pada hari Sabat, hari Sabtu. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran vital tentang hari Sabat. Hari Sabat penting karena Allah Bapa lah yang disembah pada hari Sabat, untuk ingatkan kami bahwa kami adalah ciptaan, dan bersekutu dan menyembah akan pencipta kami. Serta hari Sabat adalah mulia,
Karena Sabat adalah meterai hukum Allah yang adalah salinan karakter Allah, dan karenanya dalam hari Sabat dinyatakan akan karakter-Mu ya Bapa, agar menjadi bagian kami di dalam anak-Mu. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hati kami, agar pentingnya Sabat dan kemuliaan Sabat menjadi bagian kami. Dan kami pun menjadi pemelihara Sabat, untuk mengingatkan bahwa kami adalah ciptaan, menyembah Sang Pencipta, untuk ingatkan kami bahwa Engkaulah yang menguruskan kami, hingga pada akhirnya kami pun dapat bersekutu dengan Engkau ya Bapa dan anak-Mu berhari Sabat di sorga nanti. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.